Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Nugroho. Nama saya Eka Putri Prasasti. Nama saya Mutiara Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Nugroho, NPM 1811010045. Di sini saya ingin menyampaikan materi pengertian dan macam-macam hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, hupo yang berarti lemah atau di bawah, yang tesis itu yang berarti teori, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima kebenarannya atau harus ditolak berdasarkan fakta dan empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian tersebut. Hipotesis sangat berguna dalam penelitian. Tanpa aktivitas terhadap alamat ataupun tanpa hipotesis tidak ada proses dalam wawasan atau pengertian ilmiah dalam pengumpulan data empiris. Tanpa ide yang membimbing makna, sulit dicari fakta-fakta yang akan dikumpulkan dan sukar menentukan mana yang relevan dan mana yang tidak. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan dalam populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman, atau orang lain. Nah, selanjutnya macam-macam hipotesis. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Nah, yang kedua itu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan. Yang ketiga itu tuh hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi atau dua variabel penelitian. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Prasasti dengan NPM 1811010138. Saya di sini selaku pemateri 2 yang akan menjelaskan mengenai kriteria merumuskan hipotesis dan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kita tahu bahwa hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dalam sebuah penelitian yang dibuat oleh seorang peneliti. Hipotesis yang baik adalah hipotesis yang mudah dipahami dan memuat beberapa variabel yang bisa dihubungkan, dibandingkan, atau diuji. Seperti itu. Lalu, hipotesis yang baik juga harus memenuhi beberapa kriteria. Seorang peneliti harus memperhatikan kriteria-kriteria tersebut agar merumuskan hipotesis yang baik dan benar. Kriteria merumuskan hipotesis dipaparkan oleh beberapa ahli, salah satunya oleh Sapila dan Bess. Mereka mengatakan bahwa kriteria merumuskan hipotesis adalah yang pertama, masuk akal. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis harus mengikuti penemuan studi terdahulu. Yang keempat, hipotesis harus dinyatakan dalam rumusan yang sederhana dan jelas. Dan yang terakhir adalah hipotesis harus konsisten dengan teori atau fakta yang telah diketahui. Secara umumnya, merumuskan hipotesis harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah hipotesis harus dinyatakan secara sederhana, spesifik, dan jelas. Maksudnya adalah merumuskan hipotesis harus menggunakan bahasa yang spesifik dan jelas agar tidak menimbulkan banyak penafsiran. Contohnya, ada dalam satu hipotesis. Yang pertama, laju perbuatan bunuh diri berbanding terbalik terhadap keterpaduan hubungan sosial. Ini merupakan contoh dari hipotesis yang tidak spesifik dan tidak jelas. Contoh dari hipotesis yang spesifik, jelas, dan sederhana adalah rata-rata usia laki-laki di kelas 1A lebih tinggi dibandingkan rata-rata usia siswa perempuan. Kriteria yang kedua adalah hipotesis harus menyatakan hubungan.
Hubungan apa? Yaitu hubungan antar variabel. Hipotesis yang baik harus bisa menyatakan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian bisa ada 2 variabel atau lebih. Kriteria yang ketiga adalah hipotesis dapat diverifikasi atau diuji. Sebelum melakukan penelitian dan sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti diharuskan menyiapkan metode, teknik, peralatan, dan bahan supaya hipotesis yang dirumuskan dapat diuji. Dalam kriteria ini, peneliti dituntut agar mampu mencari data-data untuk bisa menguji hipotesisnya. Kriteria yang terakhir atau yang keempat adalah hipotesis sesuai dan berhubungan dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Suatu hal yang sangat penting bahwa hipotesis berakar dari suatu ilmu pengetahuan. Hipotesis juga harus ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Febrianti dengan NPM 18 110 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Pengertiannya sendiri, kriteria merupakan patokan atau titik batasan untuk menetapkan suatu keputusan. Nah, dalam sebuah pengujian hipotesis itu ada dua kriteria. Yang pertama yaitu kriteria penolakan dan yang kedua kriteria penerimaan hipotesis. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah kriteria penerimaan hipotesis. Sebuah hipotesis akan diterima jika bukti yang ia lampirkan atau peneliti lampirkan untuk hipotesisnya itu tidak mencukupi bobot ditolak gitu. Misal contohnya gini, seorang mahasiswa semester akhir mengajukan hipotesisnya. Kata dia, pelajaran PAI dengan sub pokok bahasan sholat harus diimbangi dengan praktik, tidak hanya teori saja. Nah, dari hipotesis dia tersebut akan muncul hipotesis lain yang akan mengiringi hipotesis dia tadi, yaitu pelajaran PAI dengan sub pokok bahasan sholat tidak harus diimbangi dengan praktik, tetapi cukup hanya teori saja. Nah, peneliti ini akan meneliti hipotesisnya tersebut dan mendapatkan bukti-bukti. Ternyata dari hasil penelitiannya dan dia dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Lebih tepatnya itu buktinya itu tidak bisa ditolak gitu, karena buktinya itu melebihi batas kurang. Nah, jadi hipotesis dia dapat diterima. Lalu yang kedua, kriteria penolakan hipotesis. Nah, kebalikan dari yang penerimaan tadi, kriteria penolakan hipotesis ini terjadi ketika peneliti tidak mempunyai bukti untuk hipotesisnya itu agar diterima gitu. Contohnya, misal dia mengajukan hipotesis tentang rumah makan bakso enak sejagat memakai pengawet boraks untuk baksonya bertahan lebih lama dan terasa lebih kenyal. Nah, dia berhipotesis nih, dia berargumen, argumen yang sementara tentu saja. Lalu kemudian seiring berjalan dengan hipotesis dia akan muncul hipotesis lain, yaitu rumah makan bakso enak sejagat tidak memakai pengawet boraks untuk membuat baksonya bertahan lama dan terasa lebih kenyal. Setelah peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut teliti, ternyata bukti yang dia punya itu tidak mencukupi untuk diterimanya hipotesisnya, sehingga hipotesisnya itu ditolak. Jadi seperti itu kira-kira kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis. Baik, apabila ada kata yang kurang atau yang ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya mengenai kesalahan dalam testing hipotesis. Sebelum saya lanjut, apa saja kesalahan yang biasa terjadi dalam testing hipotesis, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu jenis hipotesis dalam statistika. Hipotesisnya ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai hipotesis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik
atau tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dengan sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif adalah kondisi di mana terdapat perbedaan antara parameter dengan statistik atau antara ukuran populasi dengan sampel. Proses pengujian hipotesis dengan menggunakan data sampel bisa saja mengalami kesalahan. Peneliti bisa saja salah mengambil suatu keputusan. Peneliti menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima. Begitupun sebaliknya. Dalam pengujian hipotesis statistika, ada dua jenis atau dua tipe kesalahan testing hipotesis. Kesalahan tipe 1 terjadi di mana peneliti menolak hipotesis nol, padahal seharusnya hipotesis nol tersebut diterima. Kesalahan tipe ini biasa dilambangkan dengan alfa. Contohnya, kesalahannya adalah kesalahan menyimpulkan adanya perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Kesalahan tipe yang kedua terjadi di mana peneliti menerima hipotesis nol, padahal seharusnya hipotesis nol itu ditolak, tidak diterima. Kesalahan ini biasa dilambangkan dengan beta. Contohnya adalah menyimpulkan tidak adanya perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran, padahal ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Secara sederhana, dua kesalahan tipe ini bisa diparadigmakan seperti ini. Kesimpulan atau keputusan dengan menerima H0 dengan keadaan sebenarnya H0 ini benar, tapi kita terima, maka keputusan yang kita ambil sudah benar. Tapi jika ternyata H0 ini salah, malah kita terima atau malah peneliti terima, ini disebut kesalahan tipe 2. Nah, yang kedua, jika kita menyimpulkan atau memutuskan H0 ini kita tolak, padahal keadaan sebenarnya H0 ini benar. Nah, H0 ini benar, tapi malah kita tolak. Ini disebut kesalahan tipe 1. Tapi jika H0 ini ternyata salah, tapi malah kita tolak, nah ini kesimpulan kita sudah benar atau kita sudah membuat keputusan yang benar. Seperti itu. Nah, bagaimana sih supaya kesalahan dalam testing ini bisa kita minimalisirkan atau supaya tidak terjadi kesalahan dalam testing? Emang ini sebenarnya cara satu-satunya supaya tidak terjadi kesalahan dalam testing hipotesis. Dengan apa sih? Yaitu dengan memperbesar ukuran sampel atau dilambangkan dengan N yang akan menjadikan rata-rata ukuran sampel mendekati ukuran populasinya. Jadi dengan kita memperbanyak sampel, maka kita akan meminimalisirkan kesalahan dalam testing hipotesis tersebut. Makin besar ukuran sampel, maka makin kecil ukuran alfa dan beta. Alfa itu kesalahan tipe 1 dan beta itu kesalahan tipe 2. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai kriteria merumuskan hipotesis dan kesalahan dalam testing hipotesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.